Halo guys, balik sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan anime lagi yang menjadi anime kelima gue yang bakal gue coba di musim Fall 2024 adalah ReZero Hajime Isekai Sekatsu season ketiga. Yeay. Finally bos gitu. Jadi akhirnya gitu kan, sekian penantian panjang gitu kan, akhirnya season 3 muncul gitu loh. Greget gua rasanya gitu kan. Jadi salah satu favorit gua, isekai favorit gua, anime favorit gua ya kan, yang muncul di tahun ini gitu. Jadi makanya di sini untuk sebelumnya gue minta maaf dulu gitu kan, sebelum masuk ke animenya gue minta maaf gitu kan. Jadi seharusnya kan emang gue harus tampil ala Subaru ya, atau gue pakai jaket Subaru gitu kan. Tapi karena di toko hijau sama toko oranye itu emang di stoknya lagi habis, jadi harus pre-order. Nah gue pre-order tuh tidak mau gitu kan, gue harus sampai cari dapet gitu kan agar langsung bisa dipakai gitu loh. Jadi makanya kalau teman-teman yang mungkin rekomendasi, bang nih lu ke toko ini aja nih, biasanya ada nih jaket baru nih, isi aja di komentar, nanti bakal gue beli kok gitu. Jadi bisa jadi kok jadi pilihan juga nanti kalau misalkan kalian punya channel gitu kan, untuk bisa gue beli itu untuk jaket barunya seperti itu. Jadi kebanyakan pre-order sih, gue nggak mau kelamaan ke pre-order. Biasanya bisa sebulan 2 bulan gitu kan, gue nggak mau keburu habis nanti kan musim ReZero nya gitu kan, atau animenya gitu seperti itu. Dan ya eh, bisa dibilang isekai di tahun ini emang bisa dibilang hampir semuanya ngumpul ya di tahun ini ya. Ensura, Musoku ya kan, terus juga yang kemarin tuh Konosuba ya kan. Nah kali ini ReZero nih, ini ngumpul semua nih, empat-empatnya nih, top 4 lah gitu kan, yang bisa dibilang apa ya, yang terbaik lah di isekai gitu kan. Ini ngumpul semua di tahun ini ya kan, jadi menarik gitu kan, lu bakal pilih siapa gitu kan di antara 4 ini gitu kan, termasuk ReZero ini. Dan ya udah, kita lihat nanti apakah di bagian ini atau di arc ini kan. Kalau gue lihat tadi di PV-nya kan emang ini kan di kota air ya, dan sudah pasti gitu kan musuhnya baru lagi, sudah ditunggu sama Regulus gitu kan. Dan feeling gue sih emang kalau dari PV-nya sih emang Emi diculik ya sama Regulus ya. Tapi ya nggak tahu juga sih, nanti lihat aja nanti di PV-nya seperti apa. Dan gue punya bayangan ini kayaknya sih Subaru bakal disiksa dulu sih, karena mulai dari arc 1 sama arc 2 itu kan beda ya. Jadi arc satunya final arc, attack arc, yang kedua counter attack arc. Jadi kayak mungkin yang satu nanti si Subaru bakal diserang habis-habisan, yang kedua nanti baru Subaru bakal bangkit sih kayak gitu. Soalnya dibocorinnya begitu sih kalau lihat dari judul arc-nya gitu kan. Jadi ya nggak tahu juga itu bener apa enggak gitu kan. Ya gue cuma hanya cocologi aja karena kan gue nggak baca yang juga gitu. Dan udah kita lihat apa yang menjadi first impression ya kan dari anime ReZero. Ya menunggu lagi langsung ke episode 1 dari ReZero Hajime Isekai Sekatsu season ketiga. Menunggu lagi langsung ke episode 1 dari ReZero Hajime Isekai Sekatsu season kedua. Ya let's go. Jadi gue mau ngasih sebuah hal yang sebenarnya sih tidak tidak mengenakan ya buat gue sendiri sebenarnya sih. Yang pertama, kipas gue mati, jadi ini gue bakal bakal hot banget nih, benar-benar gerah banget nih kan. Dan semoga tetap nyaman gitu kan ketika gue nonton. Yang kedua, pastinya karena ini 90 menit ya, sekali lagi gitu, semoga tetap nyaman lah gue nontonnya gitu kan, untuk tetap bertahan hingga nanti baterainya aman gitu kan. Kalau misalkan nanti udah 90 menit ternyata baterainya drop kan, ya gue setengah-setengah dong nanti nontonnya gitu kan. Jadi makanya ini semoga dengan baterai yang ukuran segini nih bisa cukup nanti untuk 90 menit seperti itu. Karena kan kalau gue pribadi emang nggak terlalu suka ya kalau 3 episode digabung atau mungkin dibikin 90 menit, itu gue kurang suka sebenarnya. Kecuali emang kayak kemarin Frieren itu kan emang ya gue harus ngelakuin itu karena emang anime baru gitu kan. Jadi makanya nggak tahu kalau misalkan ternyata Frieren bisa selama itu gitu kan. Jadi ya harus gue tuntasin gitu kan sampai end gitu. Dan ya udah langsung aja, let's go. Sempet bocor ya kan di Crunchy gitu kan, tapi gue nggak nonton, gue nggak tahu juga gitu, jadi makanya sengaja gitu kan. Wes, my boy Natsuki Subaru. Gue pengen sih jaket yang kayak dia aja yang agak gelap gitu kan. Ada satu lagi jaket yang agak terang gitu kan, menurut gue kurang relate aja sih. Biar ini ya, biar punya punya bela diri lah gitu.
Let's go. Geria. IMT. Oh, Emi nih. Oh enggak, gue Emi. Ah, Biyako. Ah, lucu. Biyako. Beko mama. C, akur ya. Itu episode 24 the best loh. Season 2 kemarin tuh. Season 2 yang lalu, season 2 yang kemarin. Ya season 2 yang kemarin sebenarnya sih. Itu the best loh. Sampai meyakinin banget Biyako untuk keluar dari perpus. Dan akhirnya dia jadi pro baru kan. Ya kayak militer gitu lah tempatnya. Buat training gitu kan, buat diangkat nih. Nah, kan ya. Masih diangkat. Ah, gue lupa namanya. Gue lupa. Ini nih Petra 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 seharusnya. Iya, Petra. Gue inget satunya lagi, Felix anjir. Jadi gue kalau ngebayangin Petra inget dicabik-cabik anjir sama monster Elsa anjir. Aduh, wangi ini banget apa solid 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 solid. Solid 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 solid. Berarti ada si ini nih, si paman paman anjing yang gede tuh. Kalau ada si Mimi. Masih ini, siapa namanya? Bukan Alicia, siapa namanya tuh? Ah, ya Julius, si Bang ini mah satrianya ya. Ya Julius. Itu loh, apa sih namanya yang ram 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 ram. Baru ram ram. Reming mana nih? Reming mana nih reming nih? Rem masih turu kah? Wis. Agapil. Hmm, epic nih lawan Elsa nih anjir. Kok kacau sih. Oh Julius ya. Julius ya. Julius. Ada my wife Abby. Jelek banget sumpah. Najis banget. Pasti ada Otto ya. Ya kan emang udah deklar ya, udah deklarasinya kesatrianya Subaru ya. Bukan Feli, bukan ini, bukan Jukulius. Iya Anastasia, iya iya. Iya. Gue lupa gue. Pantas mirip. Gue pikir Julius makanya gue bilang pantas mirip. Bilang pantas mirip sama Julius. Dia kayak lebih kalem lah kalau kalau si ini orangnya. Karena kan lawak banget ya di episode 10. Ngajak berantem, akhirnya ampas juga tuh baru gitu. Cuman gara-gara ingin nunjukin ke Emilia kalau dia berguna gitu.
What? Pakai ngomong. Didengar tuh. Gue ciuman dibilang hamil anjir. Dasar. Ah. Hmm. Yang ngebanggain kakaknya ya. Dia Reinhardt ya. Kita butuh apa? Kita butuh melihat Reinhardt lagi nih kan. Iya. Gak apa-apa dong. Yang penting nggak broken aja. Hidangan semakin lama makin enak. Hmm. Oh, jadi ini yang dimaksud ya. Jadi ada undangan ternyata di awal itu. Oh, batu sihir. Gede banget ya Melia ya. Sekristalnya maksudnya. Gede banget tuh sekristalnya emang. Emang ya ini kado nih emang tahu maunya fans gitu kan. Kita buff Emmy gitu kan. Kita buff Emmy gitu kan. Biar Emmy terlihat waifunya gitu kan. Tapi kalau gue sih emang lebih prefer Emilia di yang season 1 sih ya kan. Karena lebih pas aja gitu kan. Lagian Emmy kan semakin kesini kan emang umurnya udah mentok gitu kan. Ya maksudnya udah segitu gitu loh. Kecuali Subaru gitu kan. Dia pasti bakal gede juga gitu. Hmm. Oke, bendungan ya. Iya, bendungan. Hmm. Iya, semenjak itu kan ini ya, pisah mapak kan. Ya, dan. Ya kan? Roswell.
Gini buat ya, ambisi banget dia sama Ekidna anjir. Eh, eh, Federica. Tiga gitu. Iya. Kalau soal memanas-manasi, gue pikir bakal bakal membantai gitu. Hmm. Sorry ya kalau berisik di luar ya, karena lagi nonton sinetron Bang. Oh, nah ini. Oh, rem ya? Rem ya? Rem ya? Apa ini? Masa ini lagi sih? Nggak mungkin pasti rem ini. Rem ini. Iya rem ini deh. Kayak khawatir sama rem ini. Iya rem. Oh my god. Yang waifunya rem, waifu masih tidur ya. Waifu masih tidur mas. Tapi it's okay kan. Ya ini yang terbaik lah gitu kan. Lagi menunggu rem bangun gitu. Soalnya kan ingatannya kan dimakan kan sama si Len Baleng Kotos lagi. Pokoknya si Lei lah, masih Lei pokoknya. Ya kan? Itu harus ditemuin dulu orangnya baru bisa bangun si rem. Eh, nggak gitu ya? Gimana sih cara kerjanya? Lupa gua. Waduh, itu base waifu itu. Base waifu tuh depannya Willem tuh. Belakangnya keras tuh base waifu itu tadi. Ah, wah ini aduh, Betelgeuse anjir. Legend banget. Hmm. Oh, sulit ya. Mukanya kayak Subaru juga ya. Emang tipe ke arnya emang gitu emang. Ini Reinhardt ini nih Besto nih. Mm-mm. Anjir paman Rom anjir. Ah gila gua bener-bener kangen banget lah. Kayaknya bakal muncul semua di situ. Buset dah, keras cantik banget coy. Betul. Siapa Garfield?
Iya, bodyguard di luar. Hmm. Iya. Kotanya bener-bener kayak ya kota air ya kan, jadi kayak kota isekai bener gitu. Hmm. Hmm. Oke. Mengganti alur kanal ya. Hmm. Patrasis, Patarasis, nutusan nama naganya. Pataraisi pokoknya. Ya pokoknya itulah pokoknya. Tuh God naga itu tuh. Oh, Anastasia. Hmm. Set. Lucu banget dia. Hmm. Kayaknya. No. No, Julius. Berantem dah lo. Sentimen. Nah. Oh, what? Oh, pede amat tuh di Oto anjir, gue pikir Oto. Hmm. Gue pikir ke Oto tadi. Kan ada satu lagi kan, Mimi, satu lagi si siapa namanya? Kau kan
siapa tuh? Jangan bersedih. Sepatunya gede sendiri. Hmm. Bakal ngomong nggak? Kalau lu dari isekai. Hmm. Oh, si Nana Tandus yang sejak 400 tahun lalu. Ya udah kok. Berarti Hosin emang apa bisa dibilang ya inilah pinter lah gitu. Muse, Muse Indo. Dia bisa kenal dengan nama yang lain. Siapa? Diva. Saha Diva Dia bilang yang kuning itu ya. Soalnya dia ini ganti di PV sih. Bener-bener ini ya kayak di Jepang ya. Tapi Subaru kayaknya nggak ini sih, nggak yang gimana-gimana gitu kan untuk melihat sebuah hal yang biasa dia lihat juga di Jepang gitu loh. Makanya dia nggak, kalau kata gue sih reaksi kucing itu emang natural ya. Garfield kan kucing ya. Kena air dan takut pasti. Oh, mabuk ya. Iya, mabuk. Aduh, relate banget Subaru gue juga. Tapi kalau gue bukan Ferry sih, kalau gue speedboat parah itu. Kalau lu yang mabuk laut tuh pasti langsung awe awe. Kalau ferry kan masih lambat ya. Kalau speedboat kan gini-gini. Ombaknya kan mau auto mabuk langsung. Nempel Emilia, nempel Betty. Wah, nikmat mana yang kau dustakan, Subaru Kun. Berarti mah Dewa nggak tahu. Langsung musik yang muncul. Musik langsung muncul. Musiknya langsung muncul. Siapa yang nyanyi nih?
Oh, ini diva kali ini. Oh, wow. Ya, ini divanya berarti nih. Lagi ya. Nyeblak ngomongnya. Iya. Biasanya langsung mati ya. Biasanya langsung mati ya kan. Kalau nggak ditusuk Elsa ya kan. Ini sekarat doang gitu kayaknya sangat menyedihkan gitu kan. Ya kan? Biasanya mati emang. Eh what? Eh what? Ini siapa sih? Ya kita kasih mau gak sih? Oke, oke, oke. Ajarkan tentang cinta yang mana? Oke, 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 oke. Let's go. Oh, let's go. Let's go. Nice, nice. Nice duet. Biar, biar aku mau nyanyi. Juliana. Ya dia diva kayaknya sih. Iya, diva. Mm. Hmm. Yusuke, Yusuke. Kehidupan gonjang ganjing kan. Oke. Mungkin kami akan menjadi rival seumur hidup. Apalagi tuh. Oh iya. Hmm, tahu dia. Aduh, kelinci.
Hmm. Lagu tentang pahlawan yang diwariskan. Heroes Comeback kah? Ya kok. Udah di dalam datang. Buset. Idol. Idol datang. Kupikir istrinya gitu kan. Atau apa gitu. Idol datang. Oh no. Oh no. Regulus Corneas. No. 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 Tapi emang first time ya, Subaru ketemu Regulus kan? Iya, first time sih. Kalau ada rem tahu kalau Regulus itu jahat gitu kan. Karena kan terakhir ketemu rem kan kalau Regulus kan si rem. Hmm. Waduh, gaswat nih. Soalnya yang ketemu langsung Regulus, kalau yang ketemu yang lain dulu oke lah gitu kan, masih bisa lawan lah ya. Regulus tuh nggak ada matinya men. Nah kan bener, ya kan, pas masih kecil. Oh damn, incer lu Emilia. Sumpah, gak enak banget, kacau. Soalnya ketemunya soalnya langsung si Regulus gitu loh. Sulit ini. Orang kemarin waktu itu aja Regulus sama si apa sama Betelgeuse aja pot-potan ya kan. Malah berantem sama Pandora ya kan. Itu yang berandalan itu tuh. Itu yang berandalan itu tuh. Yang di episode 1. Iya. Iya, di episode 1 anjir berandalan iya. Episode season 1 iya.
Ya, this is Renat baby. Wah, Garfield langsung gini aja apa mungkin oh, emang aura ini jahat, bukan aura jahat, aura kuat banget ya. Heeh. Makanya undang kayak Garfield langsung nyerang gitu. Gila badas, badas banget sumpah Renat emang. Nggak mau nih, nggak mau nih. Nah, oh pantes. Ya Renat tuh auranya beda, ya kan makanya Garfield langsung nyerang kan. Bagus buat selingan. Wow, ini best waifu nih. Let's go. Felix, Felix. Best waifu, Paris. Wih, sepatu ah. Sepatu OP kan. Kok bisa mah? Ini waifu kalian nih Paris nih. Itu luar biasa nih. Kalian kangen kan sama Paris kan? Kangen lah. Paris wangi-wangi. Ya. Hasan kot. Oh. Wah. Iya, makanya ulang pemikiran seorang dagang emang. Mm-mm.
Masalahnya, hmm, hmm, which is fail. Lucu banget sumpah. Tapi fail berubah. Ini fail berubah ini. Hmm. Tapi cakep sih, iya. Kasih. Jadi secara produktif sebagai sesama kandidat pemilihan rakyat kerajaan. Itu sih bang. Mandi bareng. Jadi ke trigger ya kan. Iya nih. Ribet. Ya ngomong dong. Nah, biar aku pretty, biar aku lovely. Apalagi ini wis hmm mulai kesel gue. Hmm. Merah nih. Iya, dia tuh nggak pernah ini men, nggak pernah membalas perasaannya gitu. Hmm. Nah ini wah best waifu nih kayak waifu kalian nih, ya kan? Waifu kalian nih best waifu nih. What? Eh, what? What? Oh, Elsa? His life? Oh enggak, enggak. Ini kayaknya cuma hayalan doang ini. Iya, hayalan doang ini. Enggak, ya, ya hayalan doang ini. Waduh, gawat. Tapi kalau emang hidup lagi, ini menarik sih, Gin. Ush. Oh, enggak. Enggak, ini cuman hayalan doang.
Lucu banget tuh. Hermit seperti kewajiban dan moral. Benar. Ini lucu banget tuh, Bang. Satu lagi siapa sih? Gue lupa namanya, nama kembarannya. Kan Mimi. Satu lagi tuh gue lupa namanya. Gue lupa namanya. Kembarannya si Mimi tuh. Hmm. Jadi apa yang tuh yang cabut kelepas dari talinya? Oh no. Iya bener, menggelam pasti. Ah, baterai gue udah mau habis coy. Jadi gue potong dulu nih Retnya. Georgios Tiger. Georgios Tiger. Tigrasi. Very cool. Itu gue langsung sereng. Cipin dulu. Wah, takutnya ada uskup agung nih di sini nih. Takut banget nih. Takutnya ada di sini nih. What? What? Anjir mirip banget sama mamanya Garfield. Oh damn. Iya makanya bilang mirip banget sama mamanya Garfield anjir. Dan tadi kakaknya tuh kayak ini, kayak si Frederica ya kan. Waduh. Waduh. Kayak Garfield nih punya punya problem sendiri nih kayak gini. Kayak punya problem sendiri nih si Garfield nih. Curiga gue. Semoga aman-aman aja ya. Gue takutnya dia malah jadi gak fokus gitu atau gimana. Ya iyalah.
Asik. Asik. Hmm, panjang nih. Oke. Hmm. Ini apa? Oh iya kan belum di Subaru kan belum tahu ya. Hmm. Gue lupa nama ininya istrinya. Teres ya. Teresa atau Teresia lah pokoknya. Sedang. Ah. Mm-mm. Respect sih. Bagaimana kecintaannya Willem ke istrinya. Mm. Subaru dong. Kalau yang menggunakan orang lain untuk mencapai apa yang tidak bisa dicapai siapa sendirian. Iya benar, benar. Setuju gue. Mm-mm. Benar-benar orang paling berpengaruh lah ya. Mm-mm. Let's go. Ini tadi baterai gue habis, jadi gue cas ulang gitu kan. Baru bisa gue reak lagi gitu. Nah, jawabannya adalah, oh jangan bilang, ah, hmm, ya ada keberanian ya. Makanya itu penyebabnya gitu kan, si Renat sama kakeknya itu nggak ini, nggak deket. Nah, kau bener tenang dingin gitu. Ya, ini kuncinya terus terang lah gitu. Jadi ingat, sorry, season satu. Foto ya. Nah itu,
Kakak hijau. Padahal padahal mereka ini loh, apa namanya? Tunangan loh, ya kan? Tunangan. Ini apa calon calon lah sama kesatrianya gitu. Tampaknya Rena kan dedikasi banget ke Veld gitu kan karena dia adalah salah satu garis keturunannya gitu kan untuk nerusin raja gitu ya. Hmm, lucu banget mah nasi lucu banget. Nah itu. Nah itu dia, kemana dia takut ntar diculik nih. Kayak pada tenang banget nih. Taruh ya dan yang lain. Hmm, Komuniyaki. Daisukiyaki nggak tuh. Lanjut, OP banget ya. Bisa masak ya kan. Hmm. Gila gitu mau makan. Ya. Om Kiritaka. Hmm. Jadi kayak berasa radio ya. Hmm. Aduh. Enggak, gue penasaran CEO-nya siapa sih? Liana nih siapa nih CEO-nya nih? Gue nggak ini sih, gue nggak notice sih. Biasanya kalau yang bisa nyanyi nih CEO-nya juga udah biasa nyanyi gitu kan. Nah ini gue pengen tahu nih siapa nih.
Hmm. Sweet banget. Kosong. What? Siapa ini? Babe. Oh, suaminya. Eh, oh bapaknya Reinhardt ini. Iya, bapaknya Reinhardt ini. Iya nggak sih? Iya, bapaknya Reinhardt ini. Kayaknya ya. Kayaknya ya, kayaknya sih. Masih bangga. Antara bapaknya Reinhardt atau... Iya, masa? Apa anaknya? Waduh, dibocorin semua dong. Iya, dibocorin dan berharap agar Reinhardt benci lagi sama si kakeknya gitu. Tapi nggak tahu sih. Oh, damn. Oh, shit. Oke, buset. Oke. Oh, ada yang datang. Ini ada yang datang nih. Si ini nih. Bongkose. Iya, Putri Ria datang. Masih inget anjir si Subaru suruh jilatin kakinya dia anjir. Wih, Aldebaran. Nah, diingetin lagi aibnya.
Gue penasaran anjir Aldebaran tuh jago nggak sih sebenarnya gitu. Kayaknya harus jago ya. Gue belum pernah ngeliat gue dia bertarung tuh. Kayaknya jago banget nih. Dia doang yang kayaknya belum kelihatan. Dan di balik topengnya juga gue penasaran sih. Kayaknya season 1 belum di spill ya. Hmm. Rubah betina. Iya bener. Panas nih. Ush, buset. Bener aja. Siapa lagi nih? Akhirnya ngomong juga. Akhirnya ngomong juga loh. Oke. Ini sebenarnya tuh pengen ngeliatin ini nih, pengen ngeliatin Priscilla nih keren aja gitu loh. Nah iya, makanya. Mm-mm. Berasa pancingan ya. Ah iya, namun. Oh, enggak, ini emang cara cara berpikir sih sebenarnya sih. Makanya si Julius ngomong gitu. Ini cara berpikir orang aja sebenarnya sih yang, yang agak beda.
Dia ngomong gitu. Bukan pada wakil kapten melainkan Reinhardt. Ah, terus kenapa? Ah, iya, kesian anjir. Iya, iya benar benar benar. Namanya Yuli. Tempat kecil ya. Subaru tuh bestinya bisa kemana aja loh. Bisa ke Reinhardt, bisa ke Julius, bisa ke Otto, bisa ke Garfield. Tergantung kondisinya terus sih. Iya. Lucu yang lab aku nempel mulu. Ya udah jadi pegang kontrak ya. Oh iya nah ya. Oh, si Putri deh. Hah? Oh tidak, tidak. Nanti di, waduh, dimanfaatin ya. Hmm, hmm. Oh nolak. Iya, ngerti gue, ngerti, ngerti, ngerti gue, ngerti, ngerti.
kayak komentator aja atau ke pengamat sepak bola ya kan. Hmm, ya, iya, ya kayak youtuber juga lah gitu kan. Kalau nongol di TV kan diatur-atur, tapi kalau youtuber kan bebas, lu mau toksik mau apa gitu kan bebas. Nah itu gue pun juga ngerasain sama itu baru nih, takutnya kekerasan nih takut nih, tapi ya ngerti juga. Nah, segala sesuatu yang ada dekatmu, ya benar 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 benar. Ada mana itu peduli umum, jika seluruh dunia adalah lawanku. Oh, filosofi bagus, filosofinya bagus sih. Iya, harus iya. Dah ketemu. Siapa? Oh, oh, Uskup Agung anjir. No. No, tapi serius ya ini ya. Sampai Tego sih serius nih. Waduh, gas banget nih. Tapi suara cewek sih, berarti cewek dia ya. Ini cewek yang ada ininya, semangkanya ya. Hal yang ingin dikonfirmasi. Kayaknya ini deh. Kayaknya nggak, kayaknya nyari PT Legis nih kayaknya, yakin gue. Nyari PT Legis nih.
Tuh kan. Betelgeuse ini kayaknya feeling feeling kuat nih Betelgeuse nih. Betelgeuse ini cintanya dia ke Betelgeuse nih. Itu sebabnya aku mengucapkan terima kasih dan maaf. No. Wah, orang orang nangkapnya ini jokes ini. Nggak, orang nangkapnya jokes yang di bawah, sedangkan ini diancam ini sebenarnya. Wah, gila kasihan banget anjir. Yang tinggal di Kulisteria. Waduh, takut gue. Gue takutnya dijatuhin, kalau nggak dirobek kepalanya nih. Kita itu doang gue takutnya. Aduh, takut gue. Ya, oh kena kena ini ya, kena pengaruh ya, makanya Subaru jadi ngomong gitu. Oh iya pengaruh, jadi kena pengaruh anjir. Iya, kena pengaruh anjir orang-orang di bawah. Wow, wow. Semuanya matanya merah, men. Wah, kena semua genjutsunya anjir. Ngeri banget. Wah, ya RBD dong. Wah, gila sih. RBD nih. Ini baru nih kayaknya harus nih. Tapi nggak tahu sih, gue nggak tahu sih. Nggak tahu gue, nggak tahu. Hanya orang-orang yang terprovokasi ya kan sama ini serius gitu kan yang membuat akhirnya oh, wah gila. Wah gila sih. Oh my god. Oh my god. Ngeri anjir. Ngeri anjir. Kan dijatuhin bener. Cerot. What? Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar. Gak. Wah, anjir.
Wah anjir, nggak, gue pikir gini men, gue pikir kena genjutsu gitu kan, jadi ya kayak ini aja sih, kayak 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 cara kerjanya Betelgeuse, ngerti nggak lo? Jadi kan Betelgeuse kan gila kan, dan akhirnya orang-orang kayak Subaru yang ngerasakan kegilaan yang Betelgeuse akhirnya juga ngikut gila gitu kan, dan membuat dia hilang akal gitu kan. Jadi gue pikir begitu, ternyata ketika kena genjutsunya ya kan, ternyata darahnya itu nyatu sama sama bocil tadi, karena pengaruh provokasinya dengan menggaungkan kata cinta ai gitu kan, akhirnya jatuhin bocil satu mati semua. Wah gila sih, best banget ini jurus jurus gila ini kutukan Eden ini semua. Wah gila, kutukan Eden ini. Nggak, jujur gue nggak tahu tadi, kayak gue pikir cuman kayak udah Subaru eh, apa kena genjutsu gitu kan, terus kayak seolah-olah kayak hilang pikiran gitu kan, dan membuat akhirnya kena RBD gitu. Tadi gue pikir gitu, tapi badannya hancur juga pas tadi ngejatuhin si bocil. Kaget gue. Bener-bener gak nyangka anjir. Oh ini openingnya ya, ini openingnya nih kayaknya. Wah gak kerasa men, 90 menit men. Wah gila sih, capek anjir. Capek, seru, puas sih kan, gue keringetan anjir. Kalau endingnya begini sih gue bener-bener gila sih. Tapi banyak men yang harus dibahas men, karena 90 menit ini ya. Ya ini Konami Suzuki nih, bukan Mid Android. Ini Konami Suzuki nih. Berarti di sini yang ke spill udah dua ya. Uskup Agung Sirius sama sama apa? eh, Apa sih bahasa itu? Sama tujuh dosa besar, si si siapa namanya, si Regulus ya, Rewave judulnya. Ya ini emang Tom Hack yang ngaransemen ya. OXT banget ini. Panjang ya. Ini gue harus ngasih tau Riku sih, Riku Judah nih, si Alek ini gue kasih tahu nih, season 3 bos, Zero muncul lagi nih, bagus loh gila. Kasih awalnya 90 menit yang bener-bener padat banget gitu kan. Wah gila sih, menyala banget ini episode ini gila. uh oke, let's go ya. Wow, gue harus bilang wow. Ya sebenarnya sih kalau dibilang rada puas banget lah gitu kan. Tapi ya itu sih, ini benar-benar masih awal banget ya, masih awal banget gitu kan. Jadi sebenarnya banyak yang ceritain gitu kan. Jadi intinya gue gini, gue coba untuk mereview sedikit aja gitu kan, biar teman-teman nanti bisa bisa menambahkan lah gitu. Jadi intinya Amy ya kan, Subaru, Garfield, Otto, Beatrice ya kan, itu mereka dapat, saya bilang dapat undangan lah dari Anastasia Hosin gitu kan, untuk pergi ke kota air ya kan, pergi ke kota air untuk menawarkan sebuah barang lah gitu kan, batu sihir gitu kan, yang dimana ya itu menjadi incaran Subaru juga gitu kan. Apalagi kan ada tanda-tanda, mungkin ya si Pak itu kan nanti kan juga ada kode lah gitu kan, atau mungkin ada pertanda nanti kalau misalkan
dengan batu sihir mungkin nanti Pak bisa kembali gitu kan, ya itu. Jadi makanya di situ kan si Subaru coba ambil gitu ya kan. Datanglah ke kota air gitu kan, dan ternyata di situ banyak sebuah kejadian-kejadian yang menarik gitu kan. Yang pertama, gue yang paling bawah dulu ya, maksudnya gue yang paling gampang dulu lah. Yang pertama, soal bagaimana Garfield. Ya, sampai sekarang Garfield tidak kelihatan kan. Garfield kemana bos gitu kan. Garfield sama Mimi nggak kelihatan gitu. Ini kemana nih? Ini dua orang ini. Itu dong pertanyaan gue sih. Terus yang kedua, si Garfield sendiri ya kan ngerasa bahwa sempat ke-trigger gitu kan, karena dia tidak yang terkuat gitu kan, karena kalah sama Reinhardt gitu kan. Dan tadi kebetulan emang Garfield juga galau tuh lumayan lama gitu kan, sampai akhirnya tadi ngebayangin Elsa lagi. Gue pikir Elsa hidup men, ternyata enggak gitu kan, cuma bayangan doang. Dan akhirnya dihibur Mimi gitu kan. Dan tadi ketika endingnya ketemu ibunya, nah pertanyaan gue, apakah itu adalah bagian dari permainan Uskup Agung ya kan, atau memang secara kebetulan saja ibunya itu atau orang lain ini mirip sama ibunya. Ngerti nggak loh? Jadi kalau misalkan emang ternyata ini adalah kebetulan, gua rasa itu tidak mungkin, pasti direncanain gitu sama Uskup Agung. Jadi makanya akhirnya ngejebak si Garfield gitu kan untuk melihat seolah-olah itu ibunya gitu. Nah berarti kan Mimi juga ikut kena kan. Nah di situ nanti mungkin pertanyaan gua, apakah nanti Subaru akan mencoba untuk menyadari adanya Uskup Agung yang tadi gitu kan, atau mungkin bakal nyari Garfield dulu. Nah gitu ya, itu ya, harus berpikir harus ini ya, harus dipikir panjang-panjang gitu kan, karena ini kan masih awal banget gitu kan. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, soal problematik Van Astrea. Jadi memang baik Willem ya kan, Reinhardt, terus tadi si bapaknya ya kan, si bapaknya ya kan, bapaknya Reinhardt itu mereka punya problem masing-masing. Bapaknya tahu gitu kan bahwa yang membunuh yang merasa gini nih. Gini, kalau yang gue tangkap ya tadi ya, kan si Willem tuh punya dosa. Dia tuh punya dosa gitu kan, punya dosa sama petinggi Van Astrea gitu kan. Yang kebetulan juga adalah suaminya, istrinya sendiri gitu kan. Nah, ini kan dia kan takut ya untuk ngomong gitu kan ngomong ke Reinhardt kalau sebenarnya tuh dia tuh mati tuh karena paus gitu kan. Jadi dia ngomong-ngomong gitu kan. Nah makanya di sini si bapaknya gitu kan itu keluarin aib semuanya gitu kan tentang kakeknya gitu. Nah makanya akhirnya ketika di saat yang tepat gitu kan, ternyata bapak ini tidak mau ngasih nggak mau ngasih tongkat estafeta ke anaknya gitu loh, karena ngerasa bahwa kakeknya ini udah gagal gitu loh untuk ngedidik Reinhardt gitu kan. Makanya kan Reinhardt kan dia cuma iya aja gitu kan. Tapi ya itu memang wajar ya, karena emang hal seperti ini emang sangat kusut sekali gitu. Jadi makanya di sini si Reinhardt coba untuk tenang gitu, dan mencoba untuk diyakin sama Veld gitu kan, kalau Reinhardt bisa gitu kan jadi kesatria gua gitu. Dan yang keempat gitu kan, soal yang keempat itu soal bagaimana Priscilla. Ya Priscilla ini kan emang dikenal emang angkuh ya, dikenal emang jadi orang yang emang menghalalkan segala cara lah gitu kan. Tadi sampai hampir ngebunuh bapaknya Reinhardt gitu kan, tapi nggak jadi. Gue nggak ngebayang loh ternyata Aldebaran tuh jago loh. Makanya gue sampai mikir gitu kan, mungkin teman-teman ya sebenarnya jangan spoiler juga sih, ntar nggak surprise sih sebenarnya. Ya Aldebaran tuh itu siapa gitu loh, maksudnya terus Aldebaran tuh siapa, terus yang kedua Aldebaran tuh jago nggak sih sama kayak Reinhardt gitu. Kalau dilihat dari refleksnya sih emang tuh bagus ya, jadi kayak nunjukin emang dia emang pantas jadi kesatrianya si Priscilla. Tapi maksud gue dalam artian Aldebaran kan yang termasuk orang yang jarang ke notice juga ya. Nah itu kan gue pengen tahu nih, ini Aldebaran nih dulu sampai akhirnya jadi tangan kanannya Priscilla nih kenapa gitu kan. Mungkin gue yang lupa kali di season 1 ya, tapi nggak tahu juga mungkin. Tapi kalau di season 1 kayaknya nggak terlalu detail juga sih. Tapi nanti gue bakal cek deh nanti untuk season 1-nya, untuk khusus yang ada Aldebaran itu. Jadi makanya gue penasaran gitu kan. Nah puncaknya ya kan,
puncaknya ya kan di sini ternyata sudah ditunggu sama dua orang yang sangat berbahaya gitu kan. Yang pertama Regulus ya kan, dia udah wanti-wanti kan pengen ngambil Emilia gitu kan. Jadi kayak gue punya feeling kalau ini pasti Regulus nih demen sama Emilia. Kenapa? Karena kalau gue lihat di season 2, lebih tepatnya ketika bertemu dengan si ibunya Emilia ya kan, gue lupa namanya tuh ibunya Emilia tuh, sama bapaknya yang dulunya ganteng sekarang jadi Betelgeuse gitu kan. Nah itu memang si Regulus tuh emang suka nyimpan selir gitu loh, suka nyimpan istri lah gitu kan. Makanya kan Pandora kan sampai ini ya, sampai kayak capek lah gitu kan ngeladenin Regulus. Bahkan Regulus juga ketemu Pandora kayak nggak ada habisnya gitu kan dari itu. Jadi yaudah, jadi wajar kalau Regulus kayaknya bakal tertarik sama Emilia gitu kan. Nah ternyata selain Regulus ternyata ada satu musuh baru gitu kan, yang bernama Sirius Romaniconti. Jadi ternyata dia ini cewek, dia ekspektasinya AI atau cinta gitu kan, lebih tepatnya marah lah ya kan, dosa marah gitu kan, yang dimana ternyata dia ini gitu kan itu bisa mempengaruhi pikiran seseorang gitu kan. Gue kaget loh, bener gue kaget banget, itu momennya tuh bisa pas banget. Jadi oke, gue pikir kan Subaru dan kawan-kawan tadi kan kena hipnotis gitu kan, terus akhirnya ketika setuju dengan atau bilang kena omongannya si Sirius gitu kan, akhirnya si anak tadi gitu kan yang dicoba untuk dijatuhkan gitu kan, yang coba untuk menjatuhkan si anak tadi yang tidak terkena dampaknya, bukan tidak kena terdampaknya sih, maksudnya jadi magnetnya gitu kan, membuat orang-orang mati semua. Matinya tuh bener-bener muncrat gitu loh, kayak gitu. Nah maksudnya gini nih, ini gue nangkapnya ada 3 sih. Yang pertama, apakah ini emang pure karena genjutsu, jadi kayak ngerti nggak lo, jadi ketika anak itu jatuh semua orang merasakan di mana mereka akan mati, ngerti nggak lo, tapi dalam artian mereka sebenarnya tuh nggak pada itu mereka nggak jadi mayat, enggak, jadi kayak cuman jantungnya berhenti dan udah mati, kayak jatuh biasa gitu, ngerti nggak lo, jadi kayak nggak ada yang sampai muncrat dan sebagainya gitu kan. Nah kalau ternyata ini gue salah, itu wajar gitu kan, karena yang poin kedua ini memang lebih masuk akal gitu kan. Jadi ternyata satu bocah ini kan jadi magnetnya gitu kan, tadi kan dijatuhin sama si Sirius gitu kan untuk membuat sebuah provokasi lah gitu kan dengan kekuatannya gitu. Dan ternyata yang ketika si bocilnya tadi dijatuhkan, semua orang ikut ini juga ikut merasakan lukanya juga gitu loh, kayak inilah kayak si Hidan gitu. Apakah emang si Sirius itu kayak Hidan gitu kan, Hidan di Naruto gitu tuh, apakah emang cara kerjanya mirip seperti itu, jadi kayak semacam kalau Hidan kan emang butuh darah ya untuk membuat agar Hidan ini kan emang harus butuh darah gitu kan agar dia bisa menggunakan upacaranya gitu kan untuk bisa menggunakan darah seseorang gitu kan agar dia tidak merasa sakit gitu kan. Nah tapi kalau Sirius itu tuh kayak semacam genjutsu gitu, jadi kayak benar-benar memprovokasi orang-orang agar setuju dengan apa yang dikatakan. Jadi kayak ada ininya, ada intervalnya. Jadi ketika tadi si Sirius itu mencoba untuk provokasi, itu ada 1 menit sampai 2 menit gitu kan, sampai akhirnya Subaru dan kawan-kawan terpengaruh kayak gitu loh, dan akhirnya ikut moncrot juga gitu kan. Nah atau yang ketiga, jadi yang ketiga ini kalau ini sih nggak mungkin ya. Jadi kalau yang ketiga ini tadi kan bocahnya kan jatuh ya kan, bocah jatuh, terus si Subaru dan kawan-kawan kena genjutsu, tapi sempat dihajar dulu sama si Sirius, ngerti nggak lo? Jadi kayak entah itu ya tadi gue bilang gitu loh, mungkin dengan sesuatu hal yang nggak disadari sama Subaru atau apa gitu kan, jadi kayak ada semacam ya kayak darah atau mungkin apa gitu kan yang tidak disadari sama si itu, atau mungkin wangi gitu kan, itu ya itu juga bisa masuk akal gitu kan, tapi ya gue rasa itu kayak terlalu jauh ya untuk mikir seperti itu ya.
karena kayak nggak mungkin juga. Tapi kalau yang nomor 2 tuh kayaknya paling mungkin sih, karena emang sejatinya kena provokasinya dari si Sirius dan akhirnya jatuh dan akhirnya membuat orang-orang mati juga gitu. Itu tuh gila sih itu gila, kayak inget Hidan gue, makanya gue bilang kan kekuatan tuh kayak mirip kayak Hidan gitu. Nah pertanyaan gue ya kan, nanti gimana gitu untuk melawan ini orang gitu kan. Jadi makanya gue pikiran gue sih cuma satu, pikiran gue sih ada dua. Subaru bakal nyari Garfield dulu, atau Subaru nanti bakal lawan atau bakal ngasih tahu kalau sebenarnya ada uskup agung yang berbahaya gitu kan. Nah itu ya sih gitu kan, mana yang benar. Tapi bener-bener puas banget gue sampai bener-bener membara banget nih episode ini. Dan ya mungkin untuk episode 2, episode 3 kalau misalkan nanti ada sudah kelihatan nih nanti ada kabar kalau misalkan bajunya udah ada atau mungkin apa, nanti baru gue bakal beli sih. Jadi makanya mungkin untuk episode 2 atau episode 3 lah nanti baru bisa gue pakai jaketnya gitu. Jadi gue main banget ya. Untuk episode ini belum bisa gue pakai jaketnya gitu kan. Karena emang gue belum nemu toko yang ready stock aja. Semua kebanyakan OPO sih. Gue nggak mau kalau OPO terlalu lama gitu kan untuk dibuat seperti itu. Jangan lupa subscribe di sumber kira-kira anime fall apa yang kalian yang untuk gue bahas. Jangan lupa suka kalau sudah tinggal di like aja, jangan lupa notifikasi agar lu tidak gue dan sampai lagi sama gue ya selanjutnya, dan bye.